Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Triwidya Stuti, mahasiswa Akper semester 2 yang akan mempresentasikan materi mengenai caplak keras, yaitu Haemaphysalis dan Ambyloma spesies. Haemaphysalis itu sendiri adalah jenis dari caplak keras yang mempunyai banyak spesies. Host spesiesnya ada mamalia dan manusia. Nama penyakitnya yaitu Babesia bigemina. Tempat penyebarannya di Eropa. Penelitinya itu Purnell dan Colleges 1970. Lalu selanjutnya ada morfologi spesies. Morfologi spesies pada Haemaphysalis ini palpinya pendek, tanpa mata, skutum polos, dan festun. Lalu gambar di samping ini adalah contoh gambar dari morfologi spesies pada Haemaphysalis. Lalu selanjutnya ada siklus hidup. Telur yaitu menetasnya 3-4 minggu, larva 1 bulan, nimfa 2-3 minggu. Lalu berikut ini adalah contoh gambar dari siklus hidup pada Haemaphysalis. Lalu selanjutnya ada epidemiologi dan cara infeksi. Epidemiologi, penyakit ini terdistribusi luas di seluruh Indonesia. Kasus pertama yaitu dilaporkan pada kerbau di Tegal, Jawa Tengah pada tahun 1896. Lalu kasus selanjutnya berada di Sumatera pada tahun 1906. Cara infeksi penyakit ini yaitu parasit ini masuk ke dalam tubuh caplak pada saat menghisap darah inang. Di dalam tubuh caplak akan memperbanyak diri di dalam sel epitel saluran pencernaan. Lalu selanjutnya akan menyebar ke seluruh tubuh. Lalu selanjutnya ada patologi. Hewan yang mengalami penyakit Babesia secara akut ini akan mengalami pembesaran limfa dan pulpanya berwarna merah kehitaman, serta konsistensinya lembek. Sedangkan pada kasus kronis berwarna kekuningan serta terjadi penonjolan, serta organ hati mengalami pembengkakan. Kantung empedu berisi cairan kental kehitaman, dan jantung juga dijumpai adanya bintik merah pada daerah perikardium dan epikardium. Paru-parunya menjadi busung, ginjalnya membesar, kemihnya berwarna merah kemerahan, mukosa usus menebal, dan mengalami odem dan ikterik, dan juga terjadi gastroenteritis. Gejala klinisnya. Manifestasi klinis yang ditimbulkan akibat penyakit ini adalah demam dan hewan mengalami anemia atau kekurangan darah. Masa inkubasinya yaitu 2-4 minggu pada infeksi alam. Jika dilakukan inoklusi akan lebih cepat, yaitu 4-5 hari. Lalu selanjutnya ada diagnosis laboratorium. Pemeriksaan berikut ini adalah pemeriksaan lab yang dapat membantu menentukan diagnosis dan pengobatan. Untuk yang pertama yaitu ada pemeriksaan mikroskopis. Pemeriksaan mikroskopis itu sendiri adalah pemeriksaan yang biasa disebut dengan sedimen urin. Tujuannya itu untuk mendeteksi kelainan ginjal dan saluran kemih, serta memantau hasil pengobatan. Pemeriksaan ini juga diperlukan untuk mengamati sel dan benda yang berbentuk partikel lainnya. Lalu selanjutnya ada polymerase chain reaction atau PCR. Pemeriksaan lab PCR itu adalah pemeriksaan laboratorium untuk mendeteksi keberadaan material genetik dari sel, bakteri, atau virus. Lalu selanjutnya ada metode lain, indirect immunofluorescence antibody assay. Lalu selanjutnya ada pencegahan dan pengobatan. Pada pencegahan penyakit ini bisa dilakukan melakukan penyemprotan insektisida atau repelan. Pengobatannya yaitu dengan vaksinasi. Lalu materi selanjutnya yaitu ada ambyloma. Pada ambyloma itu sendiri adalah jenis caplak keras yang mempunyai banyak spesies. Host spesiesnya itu manusia, mamalia, reptil, dan rusa. Lalu di samping ini adalah contoh gambar dari ambyloma spesies. Nama penyakitnya yaitu tularemia. Lalu morfologi spesies pada ambyloma yaitu mempunyai mata, palpusnya panjang, skutum polos atau bunga, dan festun. Lalu
Gambar di samping ini adalah contoh gambar dari morfologi spesies pada Ambyloma. Lalu selanjutnya ada siklus hidup Ambyloma. Telur caplak menetas dalam waktu 2-10 minggu, larva 7-11 minggu, merambat dan menempel pada ujung rambut pada hewan yang merumput dewasa. Lalu nimfanya itu 2-10 minggu. Dan Ambyloma spesies ini caplak termasuk ke dalam golongan caplak berinduk semang 3. Lalu selanjutnya ada cara infeksi. Cara infeksinya itu kuman memasuki tubuh melalui luka pada kulit, melalui lapisan atau membran, atau juga bisa oleh menelan atau menghisap kuman tersebut. Lalu selanjutnya ada patologi. Nekrotik yang parah dan lesi histologis, memiliki pleuritis supuratif, serta hati dan limpa memiliki mikroabses. Lalu selanjutnya ada gejala klinis pada penyakit ini. Yang pertama yaitu ada demam. Demam yang dirasakan biasanya mencapai 40 derajat Celcius. Lalu selanjutnya ada glandular. Glandular itu disebabkan oleh serangga, yang biasanya keluhannya itu pembengkakan pada kelenjar getah bening tanpa adanya ulkus pada kulit. Lalu selanjutnya ada pneumonik. Pneumonik itu disebabkan oleh bakteri yang masuk ke dalam saluran pernapasan. Biasanya itu karena menghirup aerosol atau debu yang terkontaminasi. Biasanya keluhannya itu batuknya kering, nyeri dada, dan kesulitan bernafas. Lalu selanjutnya yaitu ada tipoidal. Tipoidal itu kombinasi antara gejala-gejala umum, seperti misalnya kelelahan ekstrim, muntah dan diare, pembesaran hati, pembesaran limfa, dan pneumonia. Lalu selanjutnya ada diagnosis laboratorium. Pemeriksaan laboratorium yang dapat membantu menentukan diagnosis pada penyakit ini adalah yang pertama ada pemeriksaan darah lengkap dan kultur. Pemeriksaan darah lengkap itu sendiri adalah tes darah yang dilakukan untuk mengetahui jumlah sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit dalam tubuh. Tujuannya untuk membantu menentukan diagnosis. Lalu ada kultur. Kultur darah itu merupakan metode pemeriksaan diagnostik untuk mendeteksi adanya mikroorganisme di dalam darah. Mikroorganisme contohnya itu bakteri, jamur, dan parasit. Lalu selanjutnya ada pemeriksaan serologi. Pemeriksaan serologi ini dilakukan untuk mencari antibodi di dalam darah. Antibodi akan terbentuk saat tubuh terserang infeksi penyakit yang bersumber dari bakteri, jamur, dan virus. Ada 3 cara umum untuk pemeriksaan serologi ini, yaitu yang pertama ada uji aglutinasi, yang kedua ada tes presipitasi, dan yang ketiga ada tes Western blot. Lalu selanjutnya ada pemeriksaan PCR atau polymerase chain reaction. Polymerase chain reaction itu pemeriksaan lab yang untuk mendeteksi keberadaan material genetik dari sel, bakteri, atau virus. Lalu selanjutnya ada pencegahan dan pengobatan. Pencegahannya itu yaitu penggunaan bahan kimia atau pestisida akarisida dan tata laksana lingkungan, kandang atau padang pengembalaan. Lalu ada pengobatannya yaitu dengan antibiotik harus dengan resep dokter dan umumnya itu biasanya digolongkan ke dalam antibiotik aminoglikosida. Lalu yang selanjutnya yaitu ada studi kasus. Studi kasus yang pertama yaitu ada studi kasus dari Haemaphysalis hystrixis. Spesies ini merupakan parasit pada mamalia, walaupun pernah ditemukan pada kura-kura Geomides spinosa. Anastosa 1950. Dilaporkan pertama kali ditemukan di Sumatera pada 1915 oleh Nuttall dan Wabunton Anastos 1950. Menurut Yamaguchi et al. 1971, Haemaphysalis hystrixis tersebar di daerah beriklim subtropis sampai tropis dengan inang yang cukup beragam, di antaranya manusia, anjing, kerbau, babi hutan, dan harimau. Lalu studi kasus selanjutnya yaitu studi kasus Ambyloma testudinarium.
Distribusi dari Amblyomatus tridentarium ini di Indonesia tersebar pada daerah Jawa, Sumatera, Lombok, dan Sumba. Serta yang disukai adalah Rhinoceros sondaicus atau sejenis badak lainnya. Jenis caplak yang ditemukan pada badak-badak Sumatera yaitu Rosa, Torgamba, Bina, dan Ratu. Dia mempunyai ciri-ciri morfologi yang sama. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.